Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita kemampuan, kemudahan untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah kehidupan dunia, juga fitnah alam kubur, serta terutama fitnah pada hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-A'raf, yaitu ayat 199 dan seterusnya insyaallah, kalau waktunya cukup. Ya, isyaknya jam 7:30, berarti masih sekitar 40 menit, Pak. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas dengan sangat panjang 8 ayat ya, ayat 191 sampai dengan 198, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membatalkan kemusyrikan, membantah sekaligus menantang kepada orang-orang yang musyrik, yang menyembah berhala-berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan ya, kekuasaan dari berhala-berhala yang mereka sembah. Allah menunjukkan dan mengajak kepada mereka berfikir bagaimana berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka mintai manfaat atau yang mereka mintai perlindungan supaya dapat menjauhkan mereka dari madarat, tidak ubahnya hanya satu makhluk yang sangat lemah. Jangankan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang menyembah, bahkan untuk menolong diri mereka sendiri pun mereka juga lemah ya. Maka ini menunjukkan bahwa apapun yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sama sebagaimana mereka yang menyembah, dan selama ia adalah makhluk itu berarti membutuhkan kepada yang lain, maka dia pasti lemah dan tidak bisa memberikan manfaat seperti yang diinginkan oleh manusia-manusia yang menyembahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-199, ayat yang cukup singkat ini merangkum kepada kita tentang kaidah-kaidah akhlak yang mulia, yang kalau kita perhatikan ayat ini secara langsung khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun demikian ya, apapun yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya, selama tidak ada takhsis atau pengkhususan bagi beliau, maka itu juga berarti adalah perintah bagi semua hamba-hambanya yang beriman, termasuk diantaranya adalah kita semuanya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudh ya, khudh artinya ambillah. Ambillah wahai Muhammad al-afwa. Al-afwa bisa diartikan dengan sesuatu yang mudah, gampang dan tidak menyulitkan. Al-afwa juga bisa diartikan dengan sesuatu yang banyak,
kelebihan yang sangat banyak. Al-afwa juga diartikan dengan memaafkan dan berlapang dada. Ambillah wahai Muhammad akhlak mulia berupa al-afwa, sikap memaafkan dan berlapang dada serta bertoleransi dengan memiliki maaf yang sangat banyak, memiliki maaf melebihi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini berat, Pak. Wa'mur bil urfi, yang kedua wa'mur dan perintahkanlah wahai Muhammad kepada mereka, kaummu, umatmu, bil urfi, dengan kebaikan. Al urfi bimakna al ma'ruf, hal yang baik. Wa'arid, yang ketiga, dan berpalinglah engkau wahai Muhammad anil jahilin, dari orang-orang yang apa jahil, Pak? Orang-orang yang bodoh. Inilah 3 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga artinya perintah kepada kita semua karena tidak ada pengkhususan untuk Rasul saja, yaitu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua menghiasi diri kita dengan 3 akhlak mulia yang telah disebutkan. Inilah qawaidus syariah fil muamalat, kaidah-kaidah syariah dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, yang muslim ataupun yang non muslim, yang taat ataupun yang banyak maksiat. 3 akhlak mulia ini. Yang pertama, jamaah rahimakumullah. Tapi sebelum itu kita sampaikan, para ulama mengatakan bahwa akhlak yang mulia seperti ini hanya akan mampu dimiliki oleh seseorang sebagai buah dari keimanan yang benar. Jadi akhlak yang mulia itu hanya akan muncul secara otentik, asli, tidak dibuat-buat, ya, hanya akan muncul dari pribadi, dari hati manusia yang memiliki keimanan yang benar, buah daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain itu, maka sikap-sikap yang muncul kalau tidak dilandasi dari hati yang beriman, hati yang bersih dan bertauhid, itu hanyalah sikap basa-basi dan bisa jadi hanya bersifat sementara. Biasanya karena satu nggak enak, atau yang kedua karena takut, ya, bawahan sama pemimpin. Hormat apa tidak, Pak? Pasti hormat. Hormatnya bawahan kepada pemimpin karena apa? Takut, Pak. Kalau nggak hormat besok saya nggak naik jabatan. Kalau nggak hormat besok bisa jadi gaji saya nggak naik. Kalau saya nggak hormat bisa jadi besok saya dipindah tugas. Jadi tidak otentik. Akhirnya banyak para bawahan yang baik di hadapan pimpinannya pergi ngomongin pimpinan. Berarti akhlaknya tidak otentik. Karena landasannya bukan karena landasan keimanan, landasannya takut sama bawahan, takut sama atasan. Ya, jadi para ulama ini luar biasa. Makanya kita di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang di bawah Kemenak, itu kan ada pelajaran namanya akidah akhlak. Akidah akhlak. Kenapa akidah dan akhlak ini digabung jadi satu? Karena akhlak itu memang buah daripada akidah yang benar. Sementara kalau orang itu memiliki hati yang bertauhid, hati yang bersih, keimanan yang benar, maka akhlak yang muncul dari dirinya itu otentik. Munculnya karena Allah. Dia patuh sama orang tua karena Allah, bukan karena takut sama hukuman orang tua. Dia bakti kepada orang tua, baik ketika orang tuanya itu masih seger, ya, kuat, produktif, ataupun apalagi ketika orang tuanya sudah renta, lansia, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bakti yang otentik, Pak. Seseorang akan tetap menghormati siapapun di antara orang-orang di sekitarnya, mungkin mantan pimpinannya,
Walaupun dah mantan tetap dihormati karena otentik akhlaknya. Ya. Kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada siapapun, akhlaknya pasti baik. Kenapa? Terlahir daripada keimanan yang benar, terlahir daripada tauhid yang lurus. Karena dia melakukan kebaikan itu bukan karena yang lain, tapi semata-mata muncul karena rasa cintanya dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini otentik. Ya. Karena itu masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Jumat kemarin saya ada jadwal khutbah di Jakarta. Ngajak santri 2 orang. 1 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan. Ya, ngobrol-ngobrol kita, nanya-nanya, Ustadz, kenapa ya orang kalau udah di kota kok berubah katanya. Waktu di kampung kan terikat dengan tradisi kampungnya, ya kan? Biasanya orang di kota karena sudah bercampur baur dari berbagai macam suku, biasanya karakter asli daerahnya mulai luntur, Pak. Kan biasanya ada karakter asli daerah itu mesti ada. Kalau orang sini orangnya pemalu. Ya, kalau ngomong biasanya nggak terang-terangan, tapi pakai bahasa kiasan begitu. Itu kan karakter asli daerah. Kadang-kadang ada begitu. Tapi kalau udah di kota hilang semua. Kenapa, Ustadz? Ya itulah namanya manusia itu, dia terpengaruh oleh lingkungan. Ya, kalau lingkungannya itu dia pindah lagi ke daerah, dia pasti akan mengikuti adat dan yang berlaku di daerah. Tapi begitu dia lepas dari daerahnya, dia sampai ke kota yang di sana tidak terikat dengan satu kaidah tertentu, satu adat tertentu, ya udah muncul aslinya. Ya. Karenanya yang bikin kita otentik dan membuat kita itu konsisten itu cuman Islam, saya bilang begitu. Ya, coba di dalam, misalkan di dalam urusan berbicara, Pak, urusan berbicara, bahasa kita, ya, orang di kota ini mengenal namanya, anak muda mengenal namanya bahasa gaul, Pak. Itu bahasa gaul asalnya dari mana? Daerah mana? Nggak ada kan? Itu adalah bahasa yang dibuat-buat oleh anak muda karena merasa itu biar keren, biar kekinian. Padahal kadang-kadang kalimat-kalimat yang dilontarkan itu kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang buruk. Apalagi itu dipengaruhi oleh tokoh masyarakat. Dulu orang nggak kenal istilah gemoy, Pak, ya kan? Yang bawa istilah gemoy siapa? Ada tokohnya ada. Dulu orang nggak tahu tuh istilah, mohon maaf, ya, ujaran-ujaran yang viral tapi buruk tuh banyak sekali. Kenapa? Karena para artis yang memviralkannya. Akhirnya karena dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, public figure, membudaya akhirnya. Nah, seseorang yang memiliki konsistensi dengan keimanan, dia nggak akan terpengaruh dengan itu. Dia tetap otentik, lisannya akan tetap terjaga karena dia dijaga oleh imannya. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar keimanan yang kuat, setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya pasti memberikan pengaruh padanya. Kalau masyarakatnya baik, dia jadi baik. Kalau masyarakatnya buruk, dia berubah menjadi buruk. Karenanya di sini sekali lagi, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa akhlak yang mulia hanya bisa tumbuh dari tauhid yang lurus, yang menetap di dalam hati manusia, yang bersih, dan di dalamnya terdapat keimanan yang benar. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita coba uraikan 3 akhlak yang disebutkan dalam ayat 199 surah Al-A'raf ini. Yang pertama adalah khudhil afwa. Khudh al-afwa, yaitu ambillah sikap memaafkan dan berlapang dada serta toleran. Ini kalimatnya sebenarnya bisa Allah katakan u'fu, maafkanlah, bisa. Tetapi kenapa ditambahi kalimat khudh, ambillah? Seolah-olah maaf itu terpisah dari dalam diri seseorang, sehingga perlu diambil. Ini khudh. Sama seperti ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah wahai Muhammad dari sebagian harta mereka sebagai zakat. Ini ambil, karena kan harta itu bukan milik Rasul.
tapi milik kaum muslimin yang sudah mengikrarkan diri menjadi kaum muslimin, maka dia terikat dengan kewajiban syariat Islam yang namanya zakat. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah, khudh, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat. Jadi khudhil afwa, ambillah wahai Muhammad al-afwa, sikap memaafkan, berlapang dada dan toleran. Apa faidahnya di sini? Ini menandakan sikap memaafkan, berlapang dada dan toleran itu bukan akhlak yang sangat mudah untuk dimiliki seseorang. Kebanyakan orang itu emosional, Pak. Betul ya? Contoh, kita sebagai orang tua nih, kita pengen anak kita baik, kita perintah sholat, kita perintah menutup aurat kalau dia perempuan, kita perintah supaya dia berkata-kata yang baik dan menjauhi kata-kata yang buruk. Tapi kan anak ya anak, kadangkala dia nurut, kadangkala tidak nurut. Ketika dia nurut kita senang, ketika dia nggak nurut, ayo, marah nggak? Marah, sebagai orang tua kecewa minimal. Marah, apalagi kemudian merasa saya ini orang tuamu, kamu harus patuh sama saya. Udah begitu muncul ya, mulai sikap apa itu ya, tinggi hatinya muncul ya. Nah ini khudil afwa. Jadi khudil afwa, ambillah dengan sungguh-sungguh. Sama juga seperti perintah Allah kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, khudh, ambillah Alkitab, yaitu Taurat, biquwatin, dengan kekuatan. Maksudnya apa? Berpegang teguhlah dengan sungguh-sungguh terhadap ajaran kitab Taurat. Jadi di sini menunjukkan ada usaha yang keras, ada tantangan yang berat yang harus dihadapi seseorang kalau dia ingin memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia itu adalah sikap mudah memaafkan, berlapang dada dan toleran. Itu perlu benar-benar kemampuan menundukkan hawa nafsu dan ego pribadi ya. Khudil afwa ya. Ambillah al-afwa, sikap memaafkan daripada manusia. Karena Rasulullah ketika berinteraksi dengan umatnya, berinteraksi dengan kaumnya, ada orang-orang ketika didakwai langsung menyambut dan masuk Islam. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq. Rasul mengatakan, tidak ada seorang pun yang aku tawari kepadanya Islam lalu dia menyambut tanpa ragu, orang itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain pasti ragu dulu. Jadi Rasul mengatakan semua orang ketika ditawari, didakwai untuk masuk ke dalam agama Islam, rata-rata semuanya meragukan Islam dulu ya. Baru setelah dijelaskan panjang lebar baru menerima. Tapi Abu Bakar, dia tanpa ragu sedikit pun langsung masuk Islam. Ini lumrah dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang perlu waktu yang cukup panjang, seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan bukan masuk Islamnya bukan di awal-awal dakwah. Dia masuk Islamnya sekitar tahun ke-5 atau ke-6 kenabian. 6 tahun setelah Rasul itu berdakwah baru dia masuk Islam ya. Bahkan dia sempat membenci Islam, sempat membenci Rasulullah SAW, ikut menyiksa kaum muslimin, dan bahkan sudah terang-terangan menunjukkan niatnya membunuh Rasulullah SAW ya. Walaupun kemudian pada akhirnya Allah karuniakan hidayah kepadanya. Ada yang lebih panjang lagi, seperti Amr bin As, Khalid bin Walid. Masuk Islamnya baru sekitar tahun ke-8 Hijriah. Ke-8 Hijriah berarti sekitar 2 tahun sebelum wafatnya Nabi, Pak. Ke-8 atau ke-7 Hijriah ya. Itu pun Amr bin As minta syarat, saya mau baiat masuk Islam kepadamu wahai Muhammad. Rasul mengulurkan tangan, ditarik lagi tangannya, tapi saya minta syarat. Apa syarat yang kamu minta? Saya minta semua dosaku di masa lalu diampuni. Wah, keren kan dia. Maka Rasul mengatakan, wahai Amr, sungguh Islam ini menghapuskan semua dosa di masa lalu. Wah, baru dia mau masuk Islam.
Ya. Ada orang baru mau masuk Islam setelah Rasulullah benar-benar menang. Tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Ya. Abu Sufyan setelah berdialog dengan Rasul sesaat dan melihat rombongan kaum muslimin dari Madinah menuju Mekah, jumlahnya 100.000 orang. Ya. Baru dia mau bilang, menyatakan diri saya masuk Islam. Ya. Jadi orang itu beda-beda. Ada yang begitu masuk Islam langsung baik, Pak, berubah drastis kehidupannya. Ada yang udah masuk Islam pun masih maksiat. Ya. Datang seorang pemuda, ya Rasul, ya, saya sudah Islam, saya mau menjalankan semua syariat kecuali satu. Saya minta izin, bolehkan saya berzina? Oh, ini kan keren tuh. Terang-terangan minta izin kepada Nabi, izinkan saya berzina. Ya. Lo sahabat yang lain yang duduk bareng Nabi saat itu, kira-kira pikirannya kayak apa tuh? Ini orang gimana kan nih? Niat masuk Islam beneran apa enggak gitu kan? Sehingga orang itu masing-masing sudah hampir berdiri mau melakukan apalah gitu kepada si sahabat ini. Kata Rasul mengatakan, tahan gitu kan, panggil anak muda itu, ya. Terus Rasul ajak dialog dengan akal pikiran yang sehat. Ini kalau orang punya akal pikiran sehat mesti sadar gitu. Bagaimana menurutmu kalau orang lain menzinai ibumu, menzinai putrimu, menzinai saudari perempuanmu, menzinai bibimu, kamu rela nggak? Wah, saya nggak rela dong. Orang lain juga sama, mereka nggak mau, ya, ibunya kamu zinai, putrinya kamu zinai, saudari perempuannya kamu zinai, mereka juga nggak rela. Lalu Rasul usap dadanya dan didoakan, ya Allah bersihkan hatinya, ya Allah peliharalah kemaluannya. Nah, setelah itu dia bilang, ya Rasul, sejak saat ini saya bersumpah saya nggak akan berzina lagi. Selesai. Ya. Ada juga sahabat Nabi setelah masuk Islam masih senang mabuk-mabukan, Pak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Khudil afwa, bersikaplah toleran, memaafkan dan berlapang dada. Artinya orang-orang ini ketika dia menerima Islam itu ada yang langsung patuh, taat, bagus sholatnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Tentu Rasul senang dan bahagia. Tapi ada orang-orang yang dia perlu pelan-pelan diajarkan Islam ini. Hari ini dia baik, besok masih belum baik lagi, berubah lagi, besoknya baik, besoknya lagi berubah lagi. Ya. Ada yang orang-orang begitu masuk Islam langsung lembut. Ada yang kasar-kasar seperti model orang Arab Badui, Pak. Ya. Rasul lagi ngaji tiba-tiba datang, ya Muhammad. Dan orang Badui itu kalau manggil Rasul nggak pernah pakai ya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat kapan? Waduh. Ya. Ini kan secara adab sebenarnya tidak masuk gitu loh. Tapi Rasul tidak marah, dibiarkan saja, dicuekin. Ya. Setelah Rasul selesai dengan tausiahnya, beliau nanya, mana tadi yang nanya kiamat? Saya. Rasul balik nanya, madza a'datta laha? Yang kamu siapin untuk kiamat itu apa? Dia bilang, saya tidak menyiapkan apapun. Salat saya biasa, ibadah saya biasa. Cuman saya punya modal satu, saya mencintaimu karena Allah. Ya. Maka Rasul menghargai itu. Ya. Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau artinya apa? Kalau dia benar dengan perkataannya mencintai Rasulullah, ini kan lisan. Urusan hati kan yang tahu cuman Allah. Kalau hatinya memang benar-benar mencintai Rasul, artinya hatinya membenarkan ucapannya, ya kelak dia insya Allah akan bersama Rasul. Makanya Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau lisannya bilang cinta Nabi, ternyata hatinya cintanya pemain bola, nanti dikumpulin sama pemain bola. Gitu. Ya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, begitulah sampai sahabat sendiri Anas bin Malik mengatakan tidak ada satu hari pun yang lebih membahagiakan kami kecuali hari ketika Rasul mengatakan perkataan tadi itu, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat. Maka aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Ya, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah akhlak mulia yang diperintahkan
oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga perintah kepada kita semua agar kita bersikap demikian. Karenanya ketika diturunkan ayat ini, ya, maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril, wahai Jibril, ini maksudnya apa?" Maka Jibril kemudian menjawab, "Innallaha amaraka an ta'fuwa amman zalamaka." Allah memerintahkan engkau wahai Muhammad untuk memaafkan siapapun yang berbuat zalim kepadamu. Tuh, orang zalim itu kan macam-macam, ada yang zalimnya ringan, ada yang zalimnya berat. Ya. Apalagi wa tu'tiya man haramaka, dan agar engkau tetap memberikan kebaikan kepada orang yang mencegah dirinya memberikan kebaikan kepadamu. Ya, ada orang pelit sama kita, Pak, tapi kita terus berbuat baik memberikan kepadanya. Itu yang dimaksud. Yang ketiga, watasilaman qata'aka, dan engkau mau menyambung hubungan, komunikasi, muamalah yang baik dengan orang yang ingin memutuskan hubungan denganmu. Ini tiga-tiganya berat. Maafkan orang yang menzalimimu, berikan seseorang yang tidak pernah memberimu, dan sambunglah orang yang memutus hubungan kepadamu. Ya. Kadang-kadang gara-gara pinjem 100 nggak bayar-bayar, hubungan putus. Sementara yang korupsi 300 triliun iya, waduh, gimana Pak? Banyak orang sekarang bilang, kata anak muda, mending korupsi dah. Gitu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku memulai mengucapkan salam kepadanya dan beliau menjawabku. Lalu aku mengambil tangan beliau dan aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang amal-amal yang mulia, amal-amal unggulan." Sahabat itu selalu begitu, Pak. "Ya Rasul, amal unggulan itu apa?" Ya. Dan ini nggak cuma nanya untuk beramal. Ya. Maka Rasul mengatakan, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Wa'ati man haramaka, berikanlah kebaikan, bantuan kepada orang yang bakhil kepadamu. Wa'arid amman zalamaka, dan berpalinglah dari orang yang menzalimimu." Ini amal yang berat. Kenapa? Karena itu membutuhkan kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Ya, kembali lagi tadi, Pak. Kalau orang, mohon maaf, ya bawahan, ya, terus pimpinannya salah sama dia, pimpinannya bilang, "Maafin ya." Kira-kira bawahannya maafin nggak? Ya iyalah pimpinan, masa nggak dimaafin? Tapi kan memaafkannya boleh jadi terpaksa, gitu kan? Itu. Maka tergantung juga orang itu, kalau dia dalam posisi tinggi dan dia mampu melakukan ini, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang tadi levelnya di bawah. Karena di bawah itu kadang ada unsur keterpaksaan, gitu kan? Nah, ini sesuatu akhlak yang perlu kita usahakan di dalam kehidupan kita. Karenanya suatu hari Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, ada seseorang datang berdua dia dengan saudaranya. Salah satunya ini orang dekatnya Umar. Umar ini dia memiliki namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Dan rata-rata isinya adalah para ahlul Quran, baik anak muda ataupun orang-orang yang lebih tua umurnya. Tapi dipastikan mereka ini ahlul Quran, selain hafal, paham, dan mengamalkan. Ini para ulama memang. Ya. Maka ketika dua orang ini datang, yang satu tuh mencaci maki kepada Umar. "Wahai Umar, kamu tidak pernah memberikan kepada kami pembagian yang adil, dan engkau tidak bisa berbuat baik kepada kami." Umar marah. Hampir saja Umar itu melakukan sesuatu kepada orang ini. Tapi keburu saudaranya ngomong, saudaranya orang yang ngomong tadi itu yang kasar ngomong, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Ya.
Berikanlah maaf, perintahkanlah kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini orang yang barusan ngomong, anggap aja orang bodoh. Maka yang namanya Umar, Pak, begitu dibacakan ayat Quran, hatinya langsung adem. Yang tadinya marah membara, langsung adem. Kenapa? Karena Umar ini seorang yang disebut waqafan inda kitabillah, orang yang selalu bersikap berdasarkan Al-Quran. Jadi ya seketika langsung adem aja, nggak marah dia. Ini kan nggak mudah. Coba pemimpin sekarang bacain ayat, ya, berhenti apa di penjara yang bacain. Ya, kebanyakan di penjara. Itu yang di Timur Tengah rata-rata pemimpin-pemimpin diktator yang sudah tumbang ataupun yang sekarang sedang menjabat, rata-rata kan diktator itu. Kalau dinasehatin oleh para ulama, bukan mendengarkan ulama, ulamanya di penjara. Silakan mau dari Saudi sampai mana itu sama, begitu. Ya. Jadi mereka sikapnya memang kadang-kadang anti kritik gitu. Ya, padahal yang menasihati ulama itu ketika mengkritik nggak cari dunia, tetapi ingin meluruskan ke jalan yang benar. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu akhlak yang pertama. Jadi bersikaplah kepada manusia dengan sikap yang mudah memaafkan, toleran, dan berlapang dada. Jangan membebani mereka dengan beban yang memberatkan mereka. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, kata Rasul. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama. Ya. Nah, di antara prakteknya bagaimana? Rasulullah SAW tidak pernah mencela dan mencaci sahabatnya meskipun dia salah mempraktekkan suatu amalan. Kesaksian diantaranya dari Anas bin Malik disebutkan, khadimtu Rasulullahi 10 sinin, saya melayani Rasul itu 10 tahun. Artinya selama di Madinah, sejak dia kecil sampai dewasa. Wallahi ma qala li uffan qattu, demi Allah beliau tidak pernah berkata kepadaku kalimat hus, enggak pernah. Ya. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Bahkan beliau tidak pernah mengomentari perbuatan yang aku lakukan, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu enggak melakukan itu. Ini saking baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang pernah saya ceritakan tentang sahabat yang bernama Muawiyah, tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah yang lain lagi. Dia bilang waktu dia baru masuk Islam, dia ikut sholat berjamaah. Ya. Ketika dia mendengar orang bersin, dia bilang yarhamukallah. Lagi sholat jamaah, ada orang bersin, di sini dia bilang yarhamukallah. Kira-kira kalau jamaah kita gimana tuh? Ya. Maka dia bilang, maka orang-orang melihatku. Ya. Orang-orang pada noleh ke Muawiyah begini. Maka aku berkata kepada mereka, ngapain kalian ngeliatin aku? Ya. Maka semua orang menepukkan pahanya, memberikan isyarat supaya saya diam. Maka saya pun diam. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggilku. Ya. Apa kata Muawiyah? Demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang dengan akhlak yang lebih mulia dan lebih baik pengajarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mencelaku, beliau tidak mencaciku, beliau hanya mengatakan sesungguhnya ini namanya ibadah salat, ya, yang di dalam salat ini tidak pantas perkataan yang lain kecuali tasbih, tahmid, dan takbir. Jadi orang terkesan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tetap dalam keislamannya. Coba kalau Rasul marah-marah, ya, bisa-bisa orang ini bilang ya udahlah, saya mending nggak usah Islam deh. Orang Islam kasar-kasar ternyata, gitu Pak. Ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabat yang mengimami sholat tetapi bacaannya sangat panjang. Ya. Bacanya Al-Baqarah. Ya. Sampai ada salah satu orang memisahkan diri dari jamaah sholat sendirian. Ya. Orang lain mengkritik, kamu ini gimana sih, munafik dan lain sebagainya, dicela. Maka dia nggak terima, ngadu kepada Rasul, ya Rasul,
si fulan, kalau tidak salah namanya Mu'adz bin Jabal, ya, dia mengimami salat kami. Setelah Al-Fatihah dia mulai dengan surah Al-Baqarah. Saya udah nggak sanggup. Kami ini orang-orang penggembala onta yang pekerjaannya seharian udah melelahkan. Kalau sholatnya panjang juga nggak sanggup kami, dia bilang. Rasul bertanya, wahai Mu'adz, benarkah yang dia katakan? Benar ya Rasul. Maka Rasul yang ditegur Mu'adz, janganlah engkau menimpakan fitnah kepada manusia. Ya. Sholatlah sesuai kemampuan mereka, karena di antara mereka ada orang tua, ada orang yang kelelahan bekerja, dan ada orang yang punya hajat. Ya. Tidakkah engkau hafal surah wasyamsi waduhaha walaili idza saja, dan beberapa surat lain disebutkan Rasul dalam juz amma itu. Ini diantara bentuk praktek, artinya apa? Toleran, jangan membebani orang di luar batas kemampuannya. Begitu pula dalam urusan infak dan sedekah. Ya. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW mengambil dari kaum muslim itu sedekah sesuai kemampuan mereka. Selama itu bukan zakat. Kalau zakat sudah ada hitungan pasti. Tapi di luar itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Jadi ini namanya sedekah semampunya. Ya. Walaupun kadang-kadang semampunya itu ditafsirkan orang semaunya. Ya. Semampunya itu semaunya, Pak. Kalau di dompet tuh ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sama 2.000. Semampunya itu ya pokoknya semaunya gitu. Ya. Tapi bagi kita, ya, bagi orang yang beramal bersedekah, itu mengusahakan yang terbaik. Ya. Tapi kalau yang mengambil, ya sudah semampunya Pak, silahkan diterima. Gitu. Nah ini bentuk kalimat toleran. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, sebagian ulama mengatakan manusia itu terbagi dua, ada muhsin dan musi. Muhsin itu orang yang baik, musi orang yang buruk. Orang yang baik itu maka bersikaplah toleran kepada mereka sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jangan membebani mereka di atas kemampuannya, apalagi memberatkan. Mentang-mentang orangnya dermawan tiap hari dimintain terus. Nah, ini jangan juga begitu. Ya. Orang ini dermawan nih, udah datengin aja terus. Jangan juga lah. Lama-lama orang bosan juga ditarik terus. Gitu kan? Itu artinya membebani di luar batas kemampuannya. Tapi adapun kepada al-musi, orang yang buruk, ya, maka yang penting perintahkanlah berbuat kebaikan. Kalau dia tetap dalam kondisinya yang tidak baik, tidak mau mengindahkan perintah dan nasihat kita, ya sudah, jangan dikumpuli, ya kan? Jangan banyak didebat, ya, berpalinglah dari mereka. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itu baru satu, udah mau isya. Ya. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan al-urf, kebaikan. Al-urf ay al-ma'ruf, sesuatu yang baik. Uruf juga diartikan oleh para ulama dengan adat istiadat. Ya. Karena Islam itu tidak anti tradisi dan adat istiadat, Pak. Selama kaidahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang pokok. Adat istiadat boleh saja. Ya, misalkan, ya tentu hal ini biasanya lebih banyak pada urusan muamalah. Ya, urusan muamalah. Misalkan ada sebagian orang Indonesia ini, ya, ketika menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua itu jalannya agak nunduk. Ini kan tradisi saja, bukan berarti itu mengagungkan berlebihan, tidak. Tapi tradisi. Jika orang tua itu kepada anaknya kalau lewat depan orang tua, jalannya jangan tegak begitu, agak bungkuk sedikit. Ya. Ya. Kadang-kala juga ditambah dengan kalimat permisi. Ya. Atau ketika mempersilahkan orang, ya. Ada orang yang model tangannya begini, ada yang begini, Pak. Ini kan nggak ada perintahnya dalam Quran ataupun hadis. Ini semuanya uruf, kebiasaan dalam masyarakat kita, dan ini tidak bertentangan, gitu kan? Monggo, silahkan ini, gitu kan? Nah, apapun kebiasaan yang baik itu menimbangnya apa? Baik dalam pikiran manusia, akal pikiran manusia diterima oleh orang, ya, dan tidak bertentangan dengan syariat. Karenanya para ulama mengatakan berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah
lalu kemudian bermuamalahlah dengan manusia dengan kebiasaan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini namanya al-uruf. Nah, ini dalam hal kebaikan, birrul walidain, dalam hubungan muamalah dengan saudara, silaturahim, dalam hubungan muamalah dengan lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Wa'mur bil ma'ruf, ya, perintahkanlah hal-hal yang baik. Memerintahkan kebaikan sama dengan juga mencegah dari kemungkaran. Itu sudah otomatis. Ketika kita mengajak orang berbuat baik, berarti sama dengan kita mencegah mereka jangan melakukan kebalikannya. Berkatalah yang baik, berarti sama dengan jangan berkata buruk. Pasti begitu. Ya, ada kalanya perintah itu larangan itu harus kita nyatakan dengan terang-terangan, ada kalanya juga cukup dengan perintah kepada kebaikan, ya. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadi orang-orang yang sudah dinasehati, diajak berbuat baik tapi tetap tidak mau berubah, ya udah biarin aja. Kadang-kadang orang begini dicuekin malah bagus. Ketika dicuekin dia malah sadar. Ya, kadang-kala begitu. Jadi tergantung dengan kondisinya. Ada orang yang ketika diajak baik, ya, dia tidak ngikut tapi malah bantah. Nah, kalau udah bantah, jangan ikut dibantah, Pak. Berarti kita sama dengan dia. Karenanya Rasulullah mengatakan, terakhir ini saya sampaikan, la takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. In takuluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u wa in asa'u asa'na. Apa itu imma'ah? Ketika kalau orang berbuat baik, kami juga baik, ya. Kalau dia jahat, saya jahat. Enak aja, gitu kan, begitu. Ini namanya imma'ah. Jadi kalau orang lain baik, dia balas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, dia balas dengan keburukan yang serupa. Itu namanya sikap imma'ah. Maka Rasul mengatakan, walakin wattinu anfusakum. Akan tetapi, perkokohlah pribadi kalian. In ahsanan nas ahsinu. Kalau orang berbuat baik, silahkan balas kebaikannya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Wa in asa'u fala tadzlimu. Tapi kalau mereka melakukan keburukan kepadamu, jangan kamu membalas dengan melakukan kezaliman yang sama terhadapnya. Nah, ini pesannya jangan imma'ah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islam kita dan memberikan buahnya berupa akhlak yang mulia serta karunia kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.